Selamat datang di Fitriyah TV. Malam ini, kita akan mengungkap sebuah kisah nyata yang menegangkan. Kisah yang membuat bulu kuduk merinding. Di sebuah rumah sakit tua yang sudah lama ditinggalkan. Ada cerita yang tak pernah terungkap. Kisah yang hanya sedikit orang tahu tentang seorang perawat yang masih menunaikan tugasnya meski dirinya sudah lama tiada. Sebelum kita mulai, pastikan Anda sudah subscribe ke channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan cerita horor terbaru dari Fitriyah TV. Karena malam ini, kisah ini akan membawa Anda ke dunia lain yang penuh misteri. Apakah Anda siap? Ini adalah Rumah Sakit Tua. Kisah nyata yang bikin merinding. Spesial malam Jumat. Pastikan Anda tidak menonton sendirian. Siapa tahu ada yang ikut mendengarkan bersama Anda. Diawali dari seorang pria bernama Andi yang bekerja sebagai petugas keamanan di sebuah rumah sakit tua yang sudah tidak beroperasi. Pernah mengalami kejadian yang tak terlupakan. Rumah sakit tersebut sudah lama ditinggalkan karena dianggap tidak layak pakai. Namun ada rumor bahwa beberapa kamar di lantai atas tetap aktif dengan penghuni yang berbeda dari sebelumnya. Suatu malam, Andi ditugaskan untuk menjaga rumah sakit tua ini selama 3 hari. Teman-temannya memperingatkan bahwa banyak hal aneh yang sering terjadi di sana, terutama pada malam Jumat. Namun, Andi tidak percaya dengan hal-hal gaib dan menganggap semua itu hanya cerita belaka. Pada malam pertama, saat Andi sedang berpatroli di lantai bawah, dia mendengar suara roda troli berdecit pelan di lorong. Ia melihat seorang wanita berpakaian putih seperti perawat yang mendorong troli berisi alat-alat medis. Wanita itu berjalan ke arah ruang operasi di ujung lorong, dan Andi mencoba memanggilnya. Namun dia terus berjalan tanpa menoleh. Saat Andi menyusul dan memasuki ruang operasi, ruangan itu kosong, dan tidak ada tanda-tanda siapapun yang baru saja masuk. Pada malam kedua, Andi kembali berjaga dengan rasa cemas. Saat tengah malam, dia mendengar suara langkah kaki di lantai atas, disertai dengan suara perempuan menangis pelan. Andi memberanikan diri naik ke lantai atas, tempat yang diyakini sebagai area paling angker. Ketika sampai, suara tangisan itu semakin jelas, terdengar dari salah satu kamar perawatan. Andi mendekati kamar tersebut dan melihat bayangan wanita dengan rambut panjang dan pakaian perawat yang compang camping. Saat Andi mencoba mendekati, bayangan itu tiba-tiba menghilang. Malam Jumat tiba, dan rasa takut Andi semakin besar. Kali ini, suara langkah kaki dan tangisan datang bersamaan dari beberapa ruangan. Andi merasakan hawa dingin yang menusuk, seolah ada sosok-sosok tak terlihat yang mengawasinya. Pintu di salah satu ruangan tiba-tiba terbuka dengan suara keras, dan di sana Andi melihat sosok wanita perawat yang wajahnya penuh luka, menatap tajam ke arahnya. Dengan suara bergetar, Andi mencoba memohon maaf dan berjalan mundur, namun wanita itu perlahan mendekat. Tiba-tiba, Andi merasa pundaknya ditepuk dari belakang oleh tangan dingin, dan ketika ia berbalik, tidak ada siapapun. Saat itulah dia melihat perawat itu sudah berdiri tepat di depannya, menghilang dan muncul kembali beberapa kali hingga membuat Andi berlari secepat mungkin keluar dari gedung. Keesokan harinya, Andi mengundurkan diri dan bersumpah tidak akan pernah kembali ke rumah sakit itu. Rekan-rekannya berkata bahwa wanita perawat yang dilihat Andi kemungkinan adalah arwah seorang perawat yang meninggal karena kecelakaan kerja puluhan tahun lalu. Konon, dia terus menjalankan tugasnya meski sudah berada di alam lain. Beberapa hari setelah Andi keluar dari pekerjaannya, Andi mulai mengalami mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia kembali ke rumah sakit tua tersebut dan melihat sosok perawat itu berusaha menyampaikan sesuatu, tapi bibirnya bergerak tanpa suara. Andi terbangun dalam keadaan basah kuyup oleh keringat. Mimpi itu terus menghantui setiap malam, dan Andi mulai takut tidur. Merasa tak tahan lagi, Andi akhirnya meminta bantuan seorang paranormal bernama Pak Surya. Setelah mendengarkan kisah Andi, Pak Surya mengatakan bahwa arwah perawat tersebut tampaknya ingin menyampaikan sesuatu yang belum terselesaikan. Pak Surya menyarankan agar mereka berdua kembali ke rumah sakit itu untuk melakukan perbincangan dengan arwah perawat tersebut. Pada malam Jumat berikutnya, Andi dan Pak Surya pergi ke rumah sakit tua tersebut, membawa perlengkapan ritual dan doa yang diyakini bisa membantu komunikasi dengan arwah. Suasana semakin mencekam saat mereka memasuki bangunan yang gelap dan lembab itu. Ketika mereka mencapai lantai atas,
Pak Surya mulai membaca doa. Tiba-tiba, hawa dingin merasuk ke ruangan, dan sosok perawat yang Andi lihat di malam-malam sebelumnya muncul di ujung lorong. Wajahnya penuh luka dan matanya tampak sayu, seolah meminta belas kasihan. Melalui bantuan Pak Surya, arwah perawat itu perlahan mengungkapkan bahwa dia adalah seorang perawat bernama Lestari yang bekerja di rumah sakit tersebut bertahun-tahun yang lalu. Dia meninggal dalam sebuah kecelakaan saat bertugas malam. Jatuh di tangga rumah sakit karena tergesa-gesa membantu seorang pasien darurat. Namun, kematiannya tidak diketahui oleh banyak orang, dan tubuhnya baru ditemukan setelah beberapa hari. Arwah Lestari terus tinggal di rumah sakit itu, menunaikan tugas-tugas yang belum terselesaikan. Namun, kehadirannya tidak pernah diinginkan di sana, sehingga ia menjadi arwah yang kesepian dan penuh dendam. Andi pun merasa bersalah dan menyampaikan permohonan maaf atas rasa takut yang ia tunjukkan pada perawat tersebut. Setelah Pak Surya menyelesaikan ritual dengan doa penenang, arwah Lestari mulai tampak lebih tenang. Sosoknya yang semula penuh luka berubah menjadi lebih damai. Sebelum menghilang, ia menatap Andi untuk terakhir kali, seolah mengucapkan terima kasih atas bantuan ini. Sejak malam itu, rumah sakit tua tersebut tidak lagi terasa menyeramkan. Masyarakat sekitar yang dulu sering mendengar cerita-cerita horor pun merasa bahwa penghuni rumah sakit itu akhirnya telah beristirahat dengan damai. Namun, Andi tetap tidak berani mendekati rumah sakit itu lagi dan bersumpah tidak akan pernah bekerja di tempat yang dianggap angker. Terima kasih sudah menemani perjalanan kita malam ini. Jika cerita ini membuat bulu kuduk Anda merinding, jangan lupa untuk like video ini dan tinggalkan komentar di bawah tentang pengalaman seram Anda sendiri. Pastikan juga untuk subscribe Fitria TV dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan kisah-kisah horor lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan ingat, tidak semua yang tampak kosong itu benar-benar kosong.